Halo, bersama saya lagi Royan Firdaus yang akan membahas atau mengupas tuntas tentang diet. Sekarang kita bahas dulu satu persatu apa itu diet dan apa itu nutrisi. Nah, nutrisi itu dibagi tiga, ada kalori, protein, dan serat. Ada lagi juga tambahan yaitu multivitamin. Nah, sekarang kita bahas dulu yang nomor satu, diet. Apa sih diet itu? Diet itu banyak orang yang mengartikan bahwa kita harus mengurangi porsi makan. Itu sebenarnya asumsi yang salah. Nah, diet yang benar itu mengubah pola makan. Jadi pola makan dan pola penyajian ya. Jadi yang pertama, kita yang biasa disajikan di gorengan itu kita ganti dengan kukus, rebus, terus panggang atau pepes bisa. Nah, semacam itu. Terus yang perlu jadi catatan lagi itu ada, terutama yang sudah memiliki berat badan yang terlalu over ya, itu pemanis atau gula atau pemanis buatan, garam juga kalau bisa dihindari, MSG ya seperti itu, junk food gitu, itu udah anti lah kita sama makanan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kalori ya. Kalori itu kalau orang misalnya diet ketat itu pakai beras merah atau roti gandum atau kentang, ubi-ubian seperti itu ya. Ya semacam itu. Kalau semi ketat gitu biasanya orang masih memakan nasi putih. Nah, untuk orang yang memang dengan pola diet ketat itu mereka pakai nasi merah karena tinggi serat. Nah, itu dari kalorinya ya. Terus porsinya untuk nasi merah atau nasi putih itu sebesar kepalan tangan kita. Nah, kepalan tangan kita ini misalnya segini ya, kurang lebih satu centong lah, satu centong nasi atau dua. Nah, itu kalau mungkin nasi merah juga sedikit dilebihi ya nggak apa-apa kalau nasi merah, karena memang nasi merah sendiri tinggi serat. Terus kita masuk, itu tadi kita bahas tentang kalori ya. Nah, sedangkan yang kedua ini kita bahas tentang sumber seratnya diri sendiri. Kalau tadi kan memang kalori yang mengandung serat. Nah, sekarang ini sumber seratnya sendiri dari sayuran, dari buah-buahan bisa. Terus banyak ini perlu catatan lagi. Banyak yang mengatakan bahwa buah apukat itu mengandung lemak. Ya, memang benar. Itu mengandung lemak. Tapi lemak tak jenuh. Dan lemak tak jenuh itu kalau ada dipecah jadi 3 macam kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida. Itu dia HDL itu sifatnya memecahkan lemak jenuh, lemak LDL. Sebenarnya baik bagi tubuh, tapi kadang orang itu salah kaprah, apukat bikin gemuk. Itu salah itu. Yang bikin gemuk itu bukan apukatnya tapi gulanya. Itu perlu jadi catatan. Buah-buahan ya, serat itu dari buah, dari sayur, dan kita makan secukupnya saja, terutama kita yang memiliki penyakit gastro atau MAH atau asam lambung biasanya orang-orang. Nah, itu. Terus dari protein juga seperti itu. Cara penyajian ini yang sering keterkaitannya dengan penyajian protein itu biasanya itu digoreng. Di sini tuh kalau bisa kita hindari goreng-gorengan.
entah ayam, entah ikan, entah daging, itu kalau bisa jangan digoreng. Kita bisa memilih opsi lain, itu dipanggang, direbus, dikukus, atau dipepes juga bisa. Nah, dengan catatan jangan terlalu banyak garam atau gula sebagai pendamping. Kalau misalnya dibanyaki rempah-rempahnya ya monggo, tapi kalau misalnya untuk ada dua bahan itu tadi, antara gula dan garam, itu kalau bisa dihindari. Bukan dihindari, tapi dikurangi lah. Jangan terlalu banyak, karena itu juga salah satu faktor untuk tubuh kita menjadi kelebihan nutrisi atau bisa disebut juga obesitas. Itu tadi catatan dari saya. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama dari kalori yang sudah saya jelaskan tadi, dengan berbagai pilihan dari nasi putih, nasi merah, ubi kentang, terus ketela dan lain-lain. Ada roti gandum juga. Terus yang kedua tentang serat, buah-buahan dan sayuran, silahkan pilih sendiri sesuai selera. Dan yang ketiga protein, penyajian protein. Nah, kalau misalnya juga kita butuh suplemen tambahan, ya silahkan saja. Tapi yang saya sarankan suplemen tambahan itu yang memang benar-benar kandungannya itu nutrisi. Jangan seperti yang pembakar lemak, terus penambah stamina gitu, jangan. Karena itu pengaruhnya dengan kemandirian fisik kita. Jadi kita itu diet, itu yang kita tekankan itu hidup sehat dan kemandirian fisik. Kalau kata Adira itu melatih kemandirian diri. Kenapa namanya kalau di Binaraga itu dulu budayawan fisik? Karena mereka berbudaya dengan tubuhnya. Ya, tapi kita atau saya tidak mengajarkan Anda untuk menjadi binaraga, tidak. Saya hanya sharing agar pola hidup kita itu ke arah yang sehat gitu aja. Nah, itu sekian itu dari saya. Ya, kalau memang butuh untuk sharing lanjut, bisa baca di kolom deskripsi, bisa langsung sharing sama saya. Sekali lagi, saya bukan ahli nutrisi, bukan juga dokter, tapi setidaknya saya berbagi pengalaman saya dan juga beberapa tips dari saya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dasarnya apa ya, kalian bisa cari sendiri dasarnya dari mana. Tapi intinya beberapa tips dari para olahragawan dan juga pakar kesehatan saya rangkum jadi satu. Jadi saya nggak bisa menyebutkan satu persatu sumbernya dari mana. Gitu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.